Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nur Fajariah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang memimpin doa kali ini kita persilahkan Jailani. Ya, dipersilahkan Jailani. Nah, sebelum berdoa, angkat kedua tangannya, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin amin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berdoa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Semoga yang kita pelajari masuk ke dalam supaya dapat kita amalkan ya, alhamdulillah. Nah, tahu nggak hari ini kita pelajarannya tentang apa? Nah, sebelum Ibu pertanyakan hari ini pelajarannya tentang apa, Ibu akan mengabsen dahulu ya. Nah, nanti setelah Ibu absen, angkat tangannya, satu tangannya apabila Ibu menyebutkan namanya ya. Oke? Oke, yang pertama Aulia Hidayah, Jailani, Nurlini, Rahmawati, Sulistia, dan Khairuddin ya, hadir semua. Nah, alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Nah, kan tadi Ibu mau tanya nih, kita hari ini tadi tentang apa pembelajarannya? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita pembelajarannya tentang hari akhir. Apa tadi tentang hari akhir? Yaitu iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 31 atau bisa dilihat ya di samping ini. Nah, di situ ada gambar. Ayo kita amati gambarnya yang di situ ya. Nah, coba amati gambarnya. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ada orang dalam kuburan. Nah, pada gambar yang kedua itu tentang ada tulisannya tuh, kiamat sudah dekat, tanda-tanda kiamat kecil. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut, pasti akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan di benak kita, ya kan? Yuk kita jawab pertanyaannya. Yang pertama ada pertanyaannya nih, apa pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Nah, apa pendapat kalian? Gambar pertama apa tentang pendapat kalian? Ya, gambar pertama itu tentang orang meninggal dunia dan dikuburkan. Gambar yang kedua itu katanya kiamat sudah dekat, berarti itu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, pertanyaan kedua, rukun iman yang keberapakah sesuai pada gambar di atas? Nah, orang meninggal dunia itu termasuk kiamat kecil. Kebencanaan itu termasuk kiamat kecil. Nah, meninggal dunia itu termasuk kiamat kecil. Sekarang kita akan mempelajarinya supaya kita memahami apa tadi itu kiamat dan apa itu tadi hari akhir. Ayo disimak ya penjelasan Ibu ya. Nah, dari itu tadi kita dapat nih bahwa yang dari gambar itu tadi adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Nah, yaitu percaya akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita itu harus mengimani 6 rukun iman, yaitu tidak bisa dipilah-pilah karena itu suatu kesatuan yang wajib kita imani. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang rukun iman hari kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Nah, kalian sudah pernah belajar kan tentang arti iman pada kelas sebelumnya, oke? Nah, apa itu iman? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Nurlini. Iya, bagus sekali, benar. Iman itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan
perbuatan. Nah, agar hati kita semakin yakin terhadap Allah dan Rasulnya serta rukun iman lainnya. Nah, maka perlu memahami secara mendalam apa sih rukun iman dan apa saja rukun iman. Nah, sekarang kita tadi mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir tadi rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang kelima. Nah, rukun iman yang kelima, kita harus percaya akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah yang tahu kapan itu hari akhir terjadi, kapan itu hari kiamat terjadi. Nah, hal tersebut bagian dari rahasia Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya akan adanya hari akhir. Hukumnya wajib kita percaya bahwa adanya hari akhir ini. Nah, sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang yang kafir. Nah, hari kiamat itu adalah seluruh peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hari akhir ini terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, malaikat siapa tadi? Malaikat Israfil. Nah, pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Nah, hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa bacakan surah Al-Qari'ah ayat 1-11? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Nah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu tadi surah Al-Qari'ah ayat 1-11, yaitu dalam surah itu tentang hari kiamat. Nah, kita sudah diberitahu bahwa akan adanya hari kiamat. Nah, hari akhir merupakan hal yang gaib, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal, sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran, dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Nah, ayo kita bersama-sama mengenal nama-nama hari akhir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah,
hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian Allah akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Nah, yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami gangguan dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Yang ketiga, ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang setelah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan. Nah, semuanya akan bangkit dari kubur, dibangkitkan oleh Allah. Nah, yang keempat ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Nah, jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing, sehingga mereka tidak saling mengenal. Dan saat itulah pengadilan Allah diberlakukan. Nah, pada Yaumul Mahsyar ini kita tidak akan mengenal lagi siapa yang di samping kita, siapa yang di depan kita, siapa yang di belakang kita. Kita tidak akan mengenal lagi. Kita hanya akan mementingkan diri kita sendiri. Apakah cukup amalan kita? Nah, itu tadi. Yang kelima ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia tidak bisa berbohong atas segala perbuatan. Nah, mulut terkunci. Seluruh anggota tubuh bersaksi atas apa yang telah dilakukan. Bahkan para nabi dan saksi lain didatangkan. Nah, apabila kita tidak dapat berbohong pada Yaumul Hisab, tangan kita nanti akan berbicara. Tangan kita pernah mencuri atau tidak. Nah, tangan kita akan berbicara, mulut kita akan berbicara. Apakah mulut kita sering berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor? Kaki kita akan berbicara. Apakah kaki kita sering ke masjid atau ke tempat yang tidak sepantasnya? Nah, yang keenam ada Yaumul Mizan. Nah, yaitu hari pertimbangan amal. Allah akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu, segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibahas oleh Allah, meskipun seberat zarah, yaitu benda yang paling kecil. Nah, berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari diri sendiri atau orang lain. Nah, perbuatan kita yang buruk, sekecil apapun itu, nanti akan dihisab dan akan dibalas. Nah, itu tadi. Yang kedelapan ada Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Apa sih itu hari terlaksananya ancaman? Ya Allah, yaitu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran, pada hari itu semua akan terbukti. Nah, ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran itu akan terbukti nantinya pada hari Yaumul Wa'id itu. Nah, yang kesembilan ada Yaumul Hasr,
yaitu hari penyesalan. Nah, penyesalan itu akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik, apalagi yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah kita berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, pada hari Yaumul Hasr itu kita akan menyesali perbuatan kita selama di dunia. Nah, kita tidak bisa lagi mengulang. Kita hanya bisa menyesal. Nah, itu tadi. Maka selagi kita masih muda, kita harus perbanyak berbuat amal soleh supaya mendapatkan bekal untuk di akhirat nanti, oke? Nah, ya selanjutnya yaitu tentang mengenal tanda-tanda hari akhir. Nah, ayo amati gambar berikut. Nah, itu ada 2 gambar. Dari yang satunya itu ada sebuah keluarga yang terlalu sering menonton televisi, dan yang satu menggunakan handphonenya terus menerus. Nah, dari itu dapat kita ketahui zaman ini sudah akhir, usia bumi semakin tua, tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari kiamat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada tanda-tanda kecil yaitu kiamat sugro, dan tanda-tanda besar yaitu kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kecil bersifat rendahnya moralitas manusia, sedangkan tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya atau bumi ini. Adapun tanda-tanda kecil atau kiamat sugro yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, handphone. Nah, teknologi semakin canggih. Nah, itu termasuk juga karena kita tidak bisa memanfaatkannya. Nah, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Nah, para ulama itu banyak yang meninggal dunia dan tidak ada penggantinya, itu termasuk kiamat kecil. Nah, yang ketiga laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Nah, kita tidak boleh menyerupai laki-laki sebagai perempuan dan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, kalau seperti itu berarti itu tanda-tanda kiamat kecil, karena sekarang sudah banyak orang yang perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Nah, semakin banyaknya kemaksiatan. Nah, sekarang ini kemaksiatan semakin merajalela. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya orang kaya diagung-agungkan. Nah, orang kaya itu semakin dicintai, semakin diagung-agungkan, semakin dihormati. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Nah, kita bergosip setiap hari. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Nah, misalkan kita nih sehari, kita tidak terasa sampai malam, bergantinya hari. Nah, itu tanda-tanda saja. Sehari berasa sejam, seminggu berasa sehari, sebulan berasa seminggu. Nah, itu tadi tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sedangkan tanda-tanda besar terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Nah, adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjelang hari kiamat Allah akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, adanya muncul Dajjal. Ia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir di keningnya ini. Nah, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk menerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal. Nah, keluarnya Yakjus dan Makjus
yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukannya pada zaman dahulu. Yang keenam, ada munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang yang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Nah, yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. Dan yang kedelapan, terjadi gerhana matahari di timur, di barat dan seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Nah, dari tanda-tanda hari kiamat tadi, Ibu memberikan tugas nih, kalian akan berdiskusi nanti ya, berdiskusi dengan temannya nanti, teman sebangkunya. Nah, dari itu kita berdiskusi ya tadi. Nah, pertanyaannya nanti kalian tulislah 5 contoh tanda-tanda kecil akan terjadinya hari akhir di sekitarmu. Nah, nanti akan dipresentasikan di depan kelas dan hasilnya akan ditempelkan di papan pajangan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa hikmah beriman kepada hari akhir? Ya, siapa yang bisa menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir? Ya, bagus Aulia. Ya, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Dan yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan di akhirat. Karena kita di dunia ini hanya mencari bekal. Nah, begitu. Nah, berakhirlah pembelajaran kita. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tadi? Ya, dipersilahkan Jailani. Ya, benar, kita tadi tentang hari kiamat. Nah, apa hari kiamat tadi atau hari akhir tadi? Ya, hari yang dihancurkan bumi dan seluruh isinya. Yang kedua, tanda-tanda kecil hari kiamat ada apa saja tadi? Ada benda mati dapat bersuara, ilmu agama dicabut, laki-laki mirip perempuan, dan perempuan mirip laki-laki. Orang kaya diagung-agungkan, gibah menjadi ucapan sehari-hari, jumlah wanita lebih banyak daripada pria, dan waktu berjalan terasa lebih cepat. Nah, tanda-tanda besarnya tadi apa? Ya, disilahkan Aulia. Ya, munculnya kabut tipis, munculnya Dajjal, turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yakjus dan Makjus, munculnya Dabbah, matahari terbit dari barat, dan gerhana terjadi di mana-mana disertai munculnya api besar. Nah, apa saja hikmah yang dapat kita pelajari tadi? Hikmah dari beriman kepada hari akhir tadi, ya, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah, terdorong untuk selalu meminta ampunan kepada Allah, akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh, yaitu berbuat kebaikan, terdorong untuk menghindari perbuatan tercela. Nah, semoga dengan pembelajaran tentang hari kiamat ini kita dapat mengimani dan kita dapat selalu melakukan amal soleh untuk tabungan kita di akhirat nanti. Karena pada hakikatnya semua manusia itu akan kembali. Nah, kita akan akan kembali. Nah, karena kita di dunia ini hanya
menabung amal ya, entah itu berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Nah, maka selagi muda kita harus memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Nah, hikmah yang dapat kita pelajari hari ini yaitu kaum muslim yakin bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir, akan datang suatu masa semua manusia akan berkumpul menerima pengadilan Allah. Sebagian besar golongan berwajah ketakutan. Dalam surah Al-Ghasyiyah digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan, ada wajah-wajah yang pada hari itu cerah ceria, mereka merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Nah, ditempatkan di surga yang tinggi, itulah kelompok orang yang di hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 hal. Nah, pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Nah, dari hikmah tersebut, apakah mata kita termasuk mata yang menangis atau yang ceria di hari kiamat? Nah, maka perbanyaklah amal soleh supaya kita pada hari akhir itu mata kita yaitu mata yang memancarkan cerah ceria. Nah, setelah pembelajaran tadi dan setelah kita bernyanyi tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum berakhir, Ibu ada tugas. Pertama, mari kita renungkan. Nah, kan setelah kita mempelajari rukun iman yang kelima, keyakinan kita akan terjadinya hari akhir semakin mantap. Selanjutnya, apa tekad kalian untuk mewujudkan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari? Nah, tekadku setelah mengimani akan terjadinya hari akhir itu apa? Nah, mari renungkan dan nanti dikumpul ya pada pertemuan selanjutnya, oke? Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, angkat kedua tangannya, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, semoga dengan pembelajaran kita hari ini dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan. Semoga kita semakin banyak melakukan amal perbuatan yang baik, yaitu perbuatan soleh, amal perbuatan soleh. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.